Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah praktikum analisis perancangan sistem informasi 1. Hari ini kami akan mempresentasikan modul kami, yaitu tentang toko kue. Anggota kami ada saya sebagai Muhammad Ferry Muklis. Selanjutnya ada Rizky Adeningsi, lalu ada Pradia Paramita, ada Leti, Latifani Arifah, lalu ada Jenny Patricia, lalu ada Aji Setiawan. Mungkin kami langsung saja ke bagian diagram fishbone. Oke, jadi kami hari ini melakukan presentasi mengenai toko kue kaya rasa, di mana kami akan membuatkan sebuah sistem yang baru di sistem penjualannya. Di sini kami awalnya melakukan analisa lalu menemukan problem dari toko kue kaya rasa ini. Nah, lalu di problem-problem itu kami buatkan diagram fishbone-nya untuk mempermudah dalam menjelaskannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jenny diagram fishbone-nya. Silahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan diagram fishbone dari bisnis kue kaya rasa. Inti masalah dari toko kue kaya rasa ini adalah penggunaan waktu yang sangat lama saat pemesanan dan pengambilan kue. Adapun faktor-faktor penyebab dari masalah tersebut adalah teknologi, penyebabnya adalah belum adanya website atau aplikasi dari toko tersebut. Lalu yang kedua adalah manusia. Di sini penyebabnya adalah karyawan yang kurang teliti dalam mengolah dan mencari data. Lalu karena kesalahan dalam mengolah data, karyawan jenuh melihat data yang bertumpuk. Lalu di sini juga ada material, penyebabnya adalah pencatatan pesanan dan stok kue masih berupa kertas dan manual. Lalu pembukuan tidak teratur yang menyebabkan banyak data yang hilang. Lalu yang terakhir adalah metode. Di sini penyebabnya adalah pemrosesan masih manual, di mana alat yang digunakan masih media cetak tangan. Lalu yang terakhir adalah kesalahan dalam data pemrosesan data, sehingga terjadi redundasi data, yang dimana memasukkan data lebih dari sekali, sehingga pembuatan kue menjadi banyak atau tidak sesuai dengan pesanan yang ada. Oke, itulah inti dari problem dari toko kue kaya rasa ini. Lalu dari problem-problem tersebut kita menganalisa apa yang dibutuhkan oleh toko kue ini. Lalu dari problem-problem tersebut kita akhirnya memutuskan untuk membuatkan suatu sistem baru berbasis web dari toko kue kaya rasa ini. Nah, di sistem tersebut kita membuat proses bisnisnya. Lalu kita buatkan diagram BPMN-nya. Nah, dari sistem toko kue kaya rasa ini untuk mempermudah kita dalam membuat sistem tersebut. Nah, jadi di sistem toko kue ini ada 3 unsur penting, yaitu ada server, pelanggan, dan owner. Nah, jadi server ini maksudnya adalah website toko kue tersebut. Jadi dimulai dari pelanggan. Nah, jadi pelanggan tersebut akan melakukan login. Nah, lalu data tersebut akan masuk ke server. Lalu selanjutnya pelanggan akan memilih dan memesan kue, dan itu informasi mengenai kuenya didapatkan dari server. Dia melihat dari web, lalu dia akan memilih dan memesan kue, dan pesanan tersebut akan masuk ke data server. Nah, lalu dari owner pun, owner mengecek pesanan, lalu owner menerima pesanan. Nah, owner ini mendapatkan data itu dari server. Bisa dilihat dari gambar tersebut, server
menuju tanda panah ke menerima pesanan. Lalu selanjutnya owner membuat invoice. Invoice ini kurang lebih seperti apa? Tagihan. Nah, jadi tagihan ini, invoice ini terkirim ke web dan bisa di-download oleh pelanggan. Lalu pelanggan pun mendownload, melihat invoice tersebut dan melakukan transfer secara pribadi. Di invoice tersebut akan tertera nomor rekening dari owner toko kue Kaya Rasa. Lalu setelah owner mengecek, pelanggan pun melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, owner akan mengecek apakah pembayaran sudah terjadi. Nah, pembayaran akan dianggap sah setelah pelanggan melakukan pembayaran. Setelah dia mengecek pembayaran dan pembayaran telah dilakukan, owner pun akan mengirim kue. Nah, setelah owner mengirim kue, owner akan mengubah status di server, yaitu status pengiriman. Lalu, dia akan mengubah statusnya menjadi kue sedang dikirim. Nah, status tersebut dapat dicek oleh pelanggan dan pelanggan pun tinggal menunggu kue dan kue diterima. Apabila kue sudah diterima, pelanggan dapat menghubungi ownernya dan owner dapat melakukan pergantian status, jadi statusnya kue sudah terkirim. Lalu selanjutnya dari diagram BPMN ini, kita pun membuatkan diagram IRD, di mana diagram IRD ini akan menentukan apa saja tabel-tabel yang dibutuhkan oleh web kita nanti. Untuk diagram IRD akan dijelaskan oleh Pradia Paramita. Oleh Saudara Pradia. Selanjutnya adalah diagram ERD yang memiliki entitas pertama yaitu pelanggan. Memiliki atribut-atribut ID pelanggan, alamat, nomor telepon, dan nama. Entitas selanjutnya adalah kue. Memiliki atribut ID kue, nama kue, harga, dan stok. Selanjutnya ada entitas ongkir, memiliki atribut ID ongkir, tarif, dan nama tempat. Dari entitas tersebut, terbentuknya entitas pembelian yang memiliki atribut ID ongkir, ID pembelian, ID kue, ID pelanggan, alamat pengiriman, tanggal pembelian, dan harga total. Entitas pembelian ini termasuk entitas asosiatif karena merupakan gabungan dari relasi dan entitas. Setelah entitas pembelian, pelanggan melakukan pengiriman. Pengiriman merupakan entitas lemah yang memiliki atribut ID pembelian, ID pengiriman, dan status. Oke, terima kasih Pak Dia. Mungkin koreksi sedikit jadi setelah entitas pembelian tersebut, owner akan melakukan pengiriman, di mana entitas pengiriman ini adalah entitas lemah karena pengiriman akan terjadi apabila ada pembelian. Selanjutnya dari IRD ini kita pun membuat diagram DFD untuk memudahkan dalam pembangunan sistem nanti. Nah, jadi DFD ini kita bisa melihat proses pengiriman dan proses alur datanya dari sistem tersebut. Untuk diagram DFD sendiri akan dijelaskan pertama-tama oleh Saudara Leti. Saudari Leti, silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang DFD sistem toko kue Kaya Rasa. Untuk DFD level 0 sendiri memiliki dua user, yaitu pelanggan dan owner. Untuk pelanggan dapat melakukan pengisian data pelanggan. Dari pengisian tersebut akan masuk ke sistem. Lalu pelanggan akan menerima informasi mengenai data kue yang dikelola oleh owner. Lalu pelanggan melakukan pemesanan yang akan dicatat pada sistem. Lalu pelanggan akan menerima invoice dari pemesanan, serta akan menerima informasi dari pengiriman.
Untuk owner sendiri dapat melakukan pengelolaan data kue yang meliputi jumlah, harga, dan stok kue. Lalu owner akan menerima informasi pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Owner juga akan memberikan informasi mengenai invoice dari pemesanan, informasi pengiriman, dan owner juga akan menerima laporan pembelian, pengiriman, dan data pelanggan. Lalu owner akan melakukan pencatatan yang dimasukkan ke dalam sistem. Selanjutnya DFD level 1. Untuk DFD level 1 sendiri terdiri dari 4 proses. Yang pertama, proses pengisian data pelanggan. Pelanggan akan melakukan pengisian data pelanggan, lalu dicatat ke dalam dokumen data pelanggan. Data pelanggan tersebut akan dimasukkan ke dalam proses pencatatan, yaitu proses keempat. Lalu yang kedua yaitu proses pemesanan. Untuk proses pemesanan sendiri, pelanggan akan menerima informasi mengenai data kue yang diinputkan oleh owner, meliputi jumlah, harga, dan stok kue. Proses pemesanan akan dilakukan oleh pelanggan, lalu owner akan menerima informasi pemesanan tersebut. Untuk proses yang ketiga yaitu pengiriman. Owner akan memberikan informasi mengenai invoice pemesanan serta informasi pengiriman. Lalu pelanggan akan menerima informasi invoice dari owner serta menerima informasi dari pengiriman. Proses pengiriman tersebut akan dilakukan pencatatan pada dokumen data pengiriman. Untuk proses yang keempat yaitu proses pencatatan. Proses ini mencatat dari semua proses yang telah dilakukan, yaitu proses 1, 2, dan 3. Selanjutnya DFD level 2 akan dijelaskan oleh Aji. Baiklah, saya akan menjelaskan DFD level 2. Seperti yang dijelaskan oleh Leti tadi, bahwa pada pembuatan kue kaya rasa ini memiliki 4 proses, yaitu pengisian data, pemesanan, pengiriman, dan pencatatan. Pada saat pelanggan melakukan pengisian data, yaitu dia akan melakukan login, terus setelah login, data akan melakukan pengisian data, selanjutnya data akan memasuki database dan diteruskan ke pencatatan. Selanjutnya proses pemesanan, pelanggan melakukan pemesanan, memilih produk, input data pemesanan. Setelah itu akan terjadi invoice dari sistem, yaitu berupa nota total pemesanan. Selanjutnya data pemesanan tadi akan langsung masuk ke database, langsung terjadi laporan kepada owner yang selanjutnya akan dilanjutkan ke pencatatan. Yang ketiga yaitu proses pengiriman. Setelah melakukan pemesanan, owner akan melakukan pengiriman kepada pelanggan, yaitu pengiriman, selanjutnya pengiriman kue kepada pelanggan. Yang keempat itu pencatatan. Pengiriman tadi akan juga memiliki sebuah database, selanjutnya diteruskan ke pencatatan. Nah, untuk proses pencatatan sendiri yaitu ada proses pengisian pelanggan, pemesanan, dan pengiriman, yaitu akan dilaporkan ke owner untuk memeriksa stok. Soalnya owner menginput data kue dan stok kue. Baik, itu penjelasan untuk DFD. Oke, terima kasih kepada Saudara Aji. Selanjutnya, setelah kita membangun DFD dari sistem tersebut, kita pun akan membuatkan struktur tabel MySQL dari database web toko kue kaya rasa itu. Untuk struktur tabel MySQL-nya akan dijelaskan oleh Saudari Ade. Baiklah, setelah kita melakukan analisa mengenai kekurangan dari sistem penjualan di toko kue kaya rasa,
Selanjutnya kita akan membuat struktur tabel MySQL dari website yang akan kita rancang, yaitu website toko kue kaya rasa ini sendiri. Untuk struktur database toko kue ini sendiri itu memuat tabel, yaitu ada tabel kue, ongkir, pelanggan, pembelian, dan juga pengiriman. Selanjutnya yaitu struktur dari tabel kue itu sendiri, yaitu terdapat ID kue yang merupakan primary key dari tabel kue, ada nama kue, harga dan juga stok. Selanjutnya yaitu ada struktur tabel ongkir. Dalam tabel ongkir terdapat ID ongkir yang merupakan primary key, ada kolom nama tempat dan juga tarif. Untuk struktur tabel pelanggan itu terdapat ID pelanggan yang merupakan primary key dari tabel pelanggan ini sendiri. Selanjutnya itu ada kolom nama, nomor telepon, dan juga alamat. Untuk struktur tabel yang berikutnya yaitu struktur tabel pembelian. Pada tabel pembelian terdapat kolom ID pembelian yang merupakan primary key dari tabel pembelian ini sendiri. Ada kolom ID pelanggan, ID kue, ID ongkir, tanggal pembelian, harga total, dan juga alamat pengiriman. Tabel selanjutnya yaitu tabel pengiriman yang strukturnya terdiri dari ID pengiriman yang merupakan primary key dari tabel pengiriman ini sendiri. Ada kolom ID pembelian dan juga kolom status. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Jadi itulah. Jadi inti dari analisis perancangan sistem ini di mana penelitian ini bertujuan untuk kita mencari permasalahan dari sistem yang lama, di mana toko kue kaya rasa ini memiliki beberapa problem, lalu problem-problem itu kita analisis, kita uraikan bagian-bagiannya, lalu kita cari solusinya sehingga dapat diusulkan perbaikan terhadap suatu sistem tersebut, di mana sistem tersebut akhirnya kita buatkan sistem baru, yaitu sistem web. Sebagai penutup, dengan adanya sistem dari toko kue kaya rasa itu, maka penjualan dari toko kue kaya rasa itu dapat lebih mudah dan fitur-fiturnya akan membantu owner dalam mengelola tokonya. Terima kasih, itulah yang dapat kelompok 2 sampaikan. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, apabila ada kepada Tuhan kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.